Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Indriani dengan NPM 2113041088. Di sini saya akan melakukan praktik video tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan mengelola kelas dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Benar, ini kelas 12 IPS 3. Benar, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa? Pergi, Bu. Baik, pada Franky, Ibu minta tolong untuk memimpin doa kita ya. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa sisa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membantu Ibu untuk memimpin doa ya. Selanjutnya di sini ada orang yang tidak hadir. Tidak, Bu. Hadir semua ya? Ya. Ibu absen saja ya. Ayu. Yuk. Gimana kabarnya Ayu? Baik, Bu. Dino. Hadir, Bu. Dino, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Kemarin liburan kemana Dino? Pulang kampung, Bu. Kemarin. Cinta. Hadir, Bu. Kamu Cinta apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, pada baik. Franky. Hadir, Bu. Kalau Franky liburan kemana Franky? Baik, alhamdulillah, Bu. Dari kamu juga. Anak perantauan ya? Ya, Bu. Gina. Hadir, Bu. Kalau Gina kemana? Oh, ini di rumah aja, Bu. Kebetulan rumahnya dekat kampus sini aja. Oh ya. Libur kemana-mana ya Gina? Enggak, Bu. Baik, selanjutnya Hana. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya kelas ini. Alhamdulillah berarti pada sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran Ibu pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Menyusun nilai dalam cerita. lintas zaman. Itu ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Sebelum itu Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu, kita melakukan ice breaking. Ayo berdiri dulu. Baik, di sini Ibu memiliki permainan yaitu tepung berpola. Sudah tahu apa tepung berpola? Belum. Nah, baik Ibu contohkan ya. Tepung berpola itu adalah seperti ini. Tepung berpola 1, maka kita tepuk tangan 1 kali. Kalau tepung berpola 2, tepuk tangan 2 kali. Begitu selanjutnya sampai ke 5, paham? Kita mulai ya. Tepung berpola 2 kali. Nah, tepung berpola 5 kali. Tepung berpola 3 kali. Tepung berpola 2 kali 2 kali. Nah, silakan duduk balik. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan kali ini, Ibu ingin dari kalian siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu tentang teks apa? Bu. Tentang teks apa? Teks prosedur, Bu. Betul sekali ya. Jadi ada hubungannya teks prosedur dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Di sini masih ada yang ingat tidak apa itu tentang teks prosedur? Di sini, Bu. Ya, silakan pada aku teks prosedur itu apa? Teks prosedur merupakan sebuah proses ataupun suatu gagasan untuk menyelesaikan sesuatu. Ya, terus yang lain tentang teks prosedur tahunya tentang apa saja? Iya betul ya, jadi teks prosedur itu adalah teks tentang suatu proses yang ingin kita lakukan. Jadi kalau membuat sesuatu, pastinya kita harus memiliki prosedur kan? Contohnya hal kecil saja memasak mie. Nah, memasak mie itu tidak bisa asal-asalan kan? Tentunya harus menyiapkan alat dan bahannya, harus ada aturannya, betul? Ya.
Baik anak-anak, nah seperti yang Ibu jelaskan pada awal tadi bahwa kita akan belajar tentang menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Ada yang tahu sebelumnya apa maksud dari judul materi pada hari ini? Tidak, Bu. Oh, baik, jadi belum tahu ya. Sekarang Ibu jelaskan apa maksud dari materi pada kesempatan kali ini. Nah, jadi materi pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu tentang hakikat hikayat. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Yang pada Alki disilakan untuk membacakan. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang memiliki kekuatan di luar nalar. Proses penyebaran dan perkembangan hikayat terjadi secara turun-temurun melalui penyampaian lisan sehingga dapat tersebar di pelosok negeri. Ya, terima kasih ya Alki sudah membantu Ibu untuk membacakan. Jadi, hakikat hikayat itu adalah salah satu bentuk prosa lama yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang memiliki kekuatan di luar nalar. Nah, proses penyebaran dan perkembangan hikayat terjadi secara turun-temurun melalui penyampaian lisan sehingga dapat tersebar ke pelosok negeri. Di sini sudah pernah mendengar kata prosa? Belum, Bu. Belum, kalau Alki? Belum juga, Bu. Nah, jadi prosa itu adalah cerita yang memiliki yang bisa ada di luar nalar begitu. Jadi prosa itu adalah sebuah cerita tentang kehebatan dan kepahlawanan pada zaman itu. Mengerti tentang hikayat? Iya, Bu. Baik, selanjutnya unsur pembangun teks hikayat. Baik, Ibu akan bacakan. Hikayat memiliki dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik hikayat adalah yang membangun cerita dari dalam, sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Nah, unsur intrinsik berupa tema, latar, alur, tokoh, dan penerohan, amanah, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kalian di waktu SMP pernah ya diajari oleh guru kalian membuat atau menganalisis tema, latar seperti itu? Pernah, Bu. Nah, coba aku jelaskan apa itu tema. Tema itu contohnya seperti apa? Tema itu seperti judul besar, Bu. Ya benar, jadi tema itu judulnya. Jadi kalau kita mau membuat prosa atau sebuah cerita, tentunya kita harus memiliki judulnya terlebih dahulu. Jadi tema itu adalah judul besarnya. Selanjutnya adalah latar. Ada yang tahu latar apa? Saya, Bu. Apa? Latar itu adalah suatu latar belakang dari cerita tersebut. Iya betul sekali. Mantap yang dibilang Alpi. Jadi latar itu adalah sesuatu permasalahan atau latar belakang dari judul yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya ada alur. Biasanya alur ini ada alur maju dan alur campuran. Biasanya untuk cerita-cerita kita menggunakan alur maju. Selanjutnya tokoh dan penerohan. Tokoh dan penerohan ini apa sih maksudnya? Tokoh yang ada di dalam satu cerita. Iya betul sekali. Tokoh itu adalah orang yang ada di dalam ceritanya. Kalau penerohannya adalah watak dari Tokoh. tokoh tersebut. Betul sekali ya. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat ini ada yang tahu apa amanat? Ya, Bu. Ya. Amanat adalah suatu pesan ataupun suatu tulisan yang berisi dalam sebuah cerita. Iya betul sekali. Jadi amanat itu adalah pesan yang terkandung dari cerita tersebut. Jadi cerita yang kita bawakan itu tentunya memiliki pesan baik itu moral, sosial atau pesan lainnya. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Ada yang tahu apa itu sudut pandang? Ya. Nah baik, jadi kalau belum tahu sudut pandang itu adalah seperti pandangan seseorang pada cerita yang kita buat. Biasanya sudut pandang itu ada sudut pandang yang baik dan ada sudut pandang yang tidak baik. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam sebuah cerita tentunya memiliki gaya bahasa. Gaya bahasa ini maksudnya apa sih? Sebuah cerita tidak akan bisa menarik jika gaya bahasanya tidak bisa menarik pembaca. Jadi gaya bahasa adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut yang bisa menarik banyak orang untuk menikmati cerita tersebut. Nah, itu bagian unsur intrinsik. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Sebelum Ibu masuk ke unsur ekstrinsik, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Paham? Paham. Paham.
ekstrinsik. Tapi sebelumnya kelas ini sepertinya agak kotor ya. Ini yang pikir siapa hari ini? Pengki. Kenapa nggak pikir Franky? Udah Bu. Tapi ini ada sampahnya tolong dibersihkan ya supaya kita nyaman. Tolong diambil Nak. Baik, jadi sebelum kita belajar, sebaiknya kita tuh membersihkan lingkungan tempat belajar kita supaya kita bisa nyaman. Oke? Ya, Iya Bu. Baik. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah latar agama, adat, budaya, nilai, dan norma kehidupan. Dan seperti Ibu jelaskan tadi bahwa dalam sebuah kita tentunya memiliki nilai sosialnya, nilai budayanya, dan nilai moralnya. Nah, pada sebuah cerita tentunya ada latar belakang agamanya. Dalam cerita tersebut, kalau pada cerita zaman dahulu tentunya memiliki nilai keagamaan ya di dalamnya. Iya Bu. Nah, terus agama ini contohnya seperti ngebahas tentang agama. Di dalam selanjutnya ada adat dan kebudayaan. Di sini pasti ada kalian ada berbeda-beda. Di sini ada yang ada dari suku Lampung, Ada Bu. ada suku Jawa. Ada Bu. Ya banyak ya beragamnya. Jadi dalam sebuah cerita itu pastinya ada yang berbeda. Baik anak-anak, sebenarnya kalian perhatikan ibu di sini ya. Ibu menjelaskan materi, kalian jangan berisik, oke? Ya Bu. Selanjutnya ibu sampai mana tadi menjelaskan? Unsur ekstrinsik. Ya di bagian adat. Nah selanjutnya itu ada budaya. Nah dalam budaya dalam sebuah cerita tentunya banyak ragamnya ya budaya itu. Selanjutnya ada nilai dan nilai norma kehidupan. Nah seperti nilai sosial, nilai agama itu ada di dalam sebuah unsur ekstrinsik pada cerita hikayat. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks hikayat. Ibu Franky untuk membacakan bagian 1. Abstraksi merupakan inti dari cerita yang akan ditulis. Abstraksi berupa rangkaian-rangkaian peristiwa cerita. Pada dasarnya dalam tulisan hikayat, ekstraksi bersifat optimal. Ya, Ibu jelaskan dulu ya bahwa struktur teks hikayat itu abstraksi merupakan tentunya di dalam hikayat ada abstraknya, ada penjelasan awalnya, penjelasan sekilasnya. Jadi abstraksi merupakan inti dari cerita yang akan dituliskan. Abstraksi ini berupa rangkaian-rangkaian peristiwa cerita. Ada dasarnya dalam penulisan hikayat abstraksi bersifat opsional. Maksud dari penjelasan Ibu? Suruh Baik, selanjutnya yang nomor 2 Ibu minta tolong sama Alvin untuk membaca. Ya Bu. Orientasi salah satu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek budaya dan aspek waktu, tempat, suasana, di mana 3 aspek ini akan mempengaruhi tulisan hikayat. Nah, struktur teks hikayat juga tentunya memiliki orientasi. Nah, salah satu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari aspek waktu dalam hikayat, pastinya dalam cerita tersebut ada waktu kejadiannya, ada waktu yang menjelaskan masih ngapain, atau ada waktu harinya, tanggalnya, begitu, dan ada tempat dan suasana. Nah, tempatnya itu di mana? Apakah di teras rumah, atau di dalam kamar, atau sedang di dapur, begitu. Untuk suasana, biasanya dari cerita tersebut bergabung dengan judulnya atau temanya. Jika suasananya haru, maka suasana pada cerita tersebut adalah sedih, haru. Jika suasananya gembira, maka suasana dalam cerita tersebut akan senang. Selanjutnya, di mana 3 aspek ini akan mempengaruhi penulisan hikayat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, ketiga aspek ini tentunya saling berkaitan dan saling menopang. Materi selanjutnya, masih lanjut struktur dari teks hikayat. Yang ketiga Ibu bacakan, komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat. Komplikasi dapat pula diartikan sebagai puncak masalah munculnya konflik dalam alur hikayat. Jadi pada struktur yang ketiga ini adalah
Rabu. Nah, maksud dari ini ada yang bisa menjelaskan bahwa dalam kejadian tersebut pastinya ada konflik. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Ya, ada Alvin? dalam sebuah komik ataupun dalam sebuah cerita memiliki alur tanya jawab, contohnya seperti Bu, berlawan arus seperti kosakata anonim dan sinonim Bu. Ya, jadi di dalamnya pasti sudah ada pertentangan ya akan sebuah cerita tersebut, pastinya akan ribut sehingga orang semakin penasaran untuk membaca atau melihat cerita tersebut. Selanjutnya ada jika bagian konflik sudah tertuang secara menyeluruh, maka wajib menuju ke penyelesaian atau jalan keluar yang disebut istilah evaluasi. Nah, setelah cerita tersebut berjalan, tentunya di akhir akan memiliki evaluasi akan maka penyelesaian dari sebuah peristiwa tersebut akan ada di evaluasi. Selanjutnya masih membahas tentang struktur teks hikayat. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Saya Bu, Ya, silakan pada Alfi untuk membaca. struktur teks hikayat. Resolusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis. Kehadiran solusi yang ditawarkan inilah yang akan mengarahkan hikayat pada koda. Nah, betul sekali ya. Jadi setelah adanya evaluasi, setelah adanya konflik, tentunya ada penawaran solusi. Jadi ya, dari sebuah masalah pasti adanya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada yang keenam untuk Reki, silakan untuk membaca. Istilah koda lebih tepat digunakan untuk mengartikan pesan dan amanat yang diinginkan disampaikan oleh si penulis. Setidaknya di bagian koda inilah pembacaan bisa mengambil pelajaran atau pesan moral. Nah, tidak kalah penting dari struktur yang keenam ini, seseorang yang membaca atau melihat maka akan mengambil nilai atau pesannya di bagian struktur yang keenam, yaitu di koda. Jadi kalau orang membaca koda maka akan mengerti apa sih yang dibawa dari cerita ini, apa sih kesimpulan dari cerita ini, maka koda inilah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seseorang yang penasaran dengan ceritanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik hikayat. Ada yang bisa membantu lagi untuk membacakan? Teo, Ya, Reki. hikayat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu hikayat menggunakan bahasa Melayu lama, intrinsik, ceritanya berlatar istana, kronologis, ceritanya tidak masuk akal tapi bersifat khayalan, Selanjutnya statis, bersifat kaku, kaku dan tetap. Selanjutnya anonim, pengarang. pengarang hikayat tidak jelas, Yang terakhir hikayat hikayat menggunakan kata arkais yang itu kata-kata yang Jarang digunakan. seperti syahdah syahdah dan dan sebermula. sebermula. Baik, jadi Ibu jelaskan ya bahwa dalam sebuah hikayat itu tentunya memiliki karakteristiknya, memiliki ciri-cirinya. Yang pertama yaitu hikayat menggunakan bahasa Melayu lama. Dalam sebuah hikayat tentunya menggunakan bahasa yang sudah lama atau yang sudah kuno. Contoh bahasa Melayu terkuno itu ada yang tahu tidak seperti apa? Bahasa daerah Bu, Nah, iya betul ya. Jadi dari cerita tersebut mengangkat bahasa daerahnya, menggunakan bahasa daerah yang sulit untuk orang mengerti. Selanjutnya istana sentris. Maksud dari istana sentris ini adalah ceritanya yang ada di dalam kerajaan atau istana. Pernah menonton Majapahit tidak? Nah, di dalamnya mereka menggunakan istana kan? Nah, seperti itu. Biasanya hikayat itu ceritanya membawa di dalam sebuah istana. Selanjutnya adalah prologis. Cerita tidak masuk akal atau bersifat khayalan. Nah, di dalam Majapahit itu ada nggak sih cerita-cerita yang khayal harus di akal yang diperankan? Contohnya seperti apa? seperti kuda terbang Bu. Nah, benar sekali. Emang di dunia ini ada kuda terbang gitu ya? Tidak ada kan? Jadi itu termasuk ke ceritanya khayalan atau tidak masuk akal. Selanjutnya adalah statis. Nah, statis ini maksudnya bersifat kaku dan tetap. Kalau bersifat kaku dan tetap itu artinya ceritanya tetap dan tidak bisa diubah-ubah dalam proses hikayat. Selanjutnya anonim, pengarang hikayat tidak jelas. Biasanya yang membuat ini hanya sekedar khayalan yang tidak jelas. Ini pengarangnya apa, buat apa, itu tidak jelas. Selanjutnya hikayat
karakteristik hikayat. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya dari struktur hikayat atau ada yang ingin dijelaskan ulang? Di bagian-bagian mana yang ingin Saya, Bu. Ya? Saya ingin bertanya, Bu, yang berkaitan dengan koda tadi, Bu. Oh, baik, berkaitan dengan koda. Ya, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan lagi ya. Nah, jadi resolusi adalah bagian yang menawarkan solusi. Biasanya di dalam koda ini menawarkan solusi dari permasalahan tersebut. Seandainya Abi memiliki permasalahan yang besar, maka Frankie akan memberikan solusinya. Nah, itu yang dinamakan koda. Maksud? Ya, Bu. Ya, yang lain ada yang bertanya lagi tentang materi yang sudah dijelaskan? Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Tapi Ibu memiliki satu PR. Ibu akan menjelaskan bagian Ibu akan menjelaskan bagian komplikasi ya. Sepertinya ini sangat penting untuk dipelajari. Di sini jika kalian ada yang ingin dicatat, silakan dicatat. Nanti di bagian akhir kita akan memiliki evaluasi atau mengetes pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu akan jelaskan ulang bagian struktur teks hikayat di bagian komplikasi. Maksud dari komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan sebab akibat. Nah, komplikasi ini dapat bermula diartikan sebagai puncak masalah. Ini sangat penting ya dalam sebuah hikayat. Jika tidak ada puncak masalah atau permasalahan di dalamnya, maka hikayat tersebut tidak akan hidup, tidak akan menarik perhatian banyak orang. Jadi dalam sebuah komplikasi harus memiliki alur hikayatnya. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 4. Jika bagian konflik sudah tertuang secara keseluruhan, maka menuju penyelesaiannya. Penyelesaiannya ada di bagian nomor 5 yang memberikan solusi, yaitu koda. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Bu. Cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Bagian karakteristik sudah paham? Kamu, Bu. Baik, jika sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, materi kita selesai tentang hikayat pada kesempatan kali ini. Maka kalian tentunya sudah paham ya apa itu hikayat, pengertiannya, hakikatnya, karakteristiknya, strukturnya. Kalian sudah paham? Halo, Bu. Baik, jadi jika sudah paham materi kita sampai di sini. Baik anak-anak, jadi kita sudah menyelesaikan materi tentang hikayat. Tentunya kalian sudah menyimak ya, bahkan sudah mencatat apa itu pengertiannya, strukturnya, karakteristiknya dan lain-lainnya ya tentunya. Selanjutnya karena kalian sudah mendengarkan dan sudah setia kepada Ibu ingin menanyakan kepada kalian dari kesimpulan. Satu orang saja yang bisa menjawab apa sih kesimpulan materi yang sudah Ibu jelaskan, dan kalian sudah paham tentang materi ini apa aja sih? Siapa yang bisa? Ibu minta perwakilan dari kelas ini. Saya, Bu. Ya, pada Alvin, silakan. Ya, Bu, tapi mungkin saya menjelaskan kesimpulan daripada cerita itu dengan cara penyampaian saya sendiri, Bu. Baik, sesuai pemahaman Alvin. Ya, jadi menurut pemahaman saya, Bu, dengan materi untuk hari ini, Bu, kita tuh diberikan suatu pemahaman yang secara tidak langsung logis dan tidak logis. Dalam artian kita masuk ke ataupun terjun kita ke dunia bahasa ataupun tata busana yang rapi ataupun penyusunan bahasa yang rapi, sehingga kita bisa mengerti dengan di kehidupan kita sehari-hari secara tidak langsung. Kita bisa langsung memperagakan materi kita pada hari ini, Bu. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya kita bisa membayangkan ya dari materi kita pada hari ini. Tapi Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat tidak pengertian hikayat itu apa? Hikayat tadi? Kalau saya, Bu, Ya? hikayat adalah salah satu bentuk ataupun karya gloria sastra, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah cerita dan dongeng yang pada umumnya sering kita jumpai pada cerita rakyat, contohnya seperti Kajian yang Bijak, Ben Ader dan
betul ya. Jadi hikayat itu adalah cerita-cerita lama, bahasanya juga masih menggunakan bahasa yang lama, dan tentunya menggunakan melakukan cerita tersebut seolah-olah ada di sebuah istana. Nah, dalam karakteristiknya masih ada ingat? Ada apa saja tadi karakteristiknya? Banyak ya, ada berapa tadi? Ada 7 atau berapa? 7. Baik, ada 6 karakteristiknya. Sepertinya kalian sudah paham lah ya tentang materi pada hari ini. Baik, kalian juga sudah menyimpulkan, maka di sini Ibu minta kalian siapkan kertas 1 lembar. Iya, Bu. Tuliskan identitas kalian ya. Iya, Bu. Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Sudah siap? Siap, Bu. Nomor 1. Tuliskan dan jelaskan pengertian dari hikayat. Sudah? Ya. Baik, lanjut ke nomor 2. Tuliskan dan sebutkan dan unsur pembangun dari teks hikayat tersebut. Jadi kalian sebutkan dan jelaskan apa saja yang ada pada unsur pembangun dalam teks hikayat. Sudah? Ya. Soal nomor 3. Tuliskan apa saja karakteristik dari teks hikayat tersebut. Sudah? Baik, jika sudah kalian tulis soalnya, Ibu beri waktu 2 menit dan sampai 3 menit untuk kalian kerjakan. Silakan kerjakan, Ibu tunggu di depan. Jika sudah, silakan kumpul. Jangan ribut ya, Nana. Kerjakan, jangan menyontek. Ya, Bu. Ibu beri waktu 2 sampai 3 menit untuk kalian mengerjakan. Alfi, jangan menyontek Franky. Iya, Bu. Kerjakan sendiri-sendiri. Wih, jawaban Alfi banyak sekali sepertinya. Kerjakan dengan semangat. Gina dan Cinta ini jangan berisik, kerjakan, fokus. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan. Biar
Rekreasi dengan NPM 21130411038. Di sini saya bertugas sebagai observer lisan dari Saudari Ayu Indriani untuk mempraktikkan keterampilan mengajar, yakni mengelola kelas. Dalam praktiknya, Ayu Indriani sudah cukup baik dan ada beberapa catatan yang mungkin bisa ditingkatkan oleh Ayu Indriani, yaitu ketika menjelaskan dimohon untuk bisa menggunakan nada ataupun artikulasi yang baik, karena ketika mengajar Ayu Indriani suaranya terlalu kecil. Terima kasih. Sekian video praktik dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.